Wow, biar betul guys. Dikatakan Bank Dunia menawarkan 24 triliun kepada Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga diberikan kesehatan yang baik, dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada fitnah-fitnah akhir zaman guys. Guys, seperti biasa hari ini kita akan tengok sedikit lagi video information ataupun video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan Bank Dunia guys, Bank Dunia sendiri menawarkan kepada Indonesia sebanyak 24 triliun. Wow. Seperti biasa apa-apa pun, jom kita sama-sama kita semak video ini. Di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction. Tetapi sebelum itu aku mengalu-alukan kepada semua subscriber di luar sana, jom drop kalian punya komentar mengenai reaction anda mengenai video ini guys. Apa-apa pun jom kita layan. Bank Dunia mendukung datang ke Indonesia. Energi, Bank Dunia guys tawar dana 6,6 million USD, 24 triliun. Kira-kira sekitar 1,6 miliar US dollar. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, berita yang cukup mantap kali ini yang pertama datang dari delegasi Bank Dunia yang mengunjungi Indonesia dan menemui Presiden kita Pak Joko Widodo. Bukan sekedar jalan-jalan, ternyata delegasi Bank Dunia ini pun menawarkan sejumlah dana untuk pembiayaan senilai 24 triliun rupiah. Dan ini pun pastinya dalam bentuk pinjaman alias utang bos. Lantas untuk apakah uang sebanyak itu ditawarkan kepada Indonesia? Dan apakah Indonesia menerimanya atau tidak? Setelah ini kita bahas. Kemudian, berita kedua, tahukah kalian bahwa baru-baru ini sebuah survei media asing yaitu Bloomberg telah memasukkan Indonesia ke dalam 15 daftar negara yang terancam masuk jurang resesi, di mana nomor satunya adalah negara Sri Lanka. Bahkan utang Indonesia pun kabarnya sampai saat ini mencapai 7.040 triliun rupiah, bukan kaleng-kaleng. Namun jangan salah bos, setelah mengetahui daftar 15 negara itu, Menteri Keuangan Indonesia pun menyatakan kalau survei itu ternyata menunjukkan bahwa indikator ekonomi Indonesia masih aman dan masih jauh lebih baik dari negara-negara lain. Bahkan terkait utang Indonesia, Menkeu pun memastikan bahwa Indonesia tak akan bernasib sama seperti Sri Lanka yang hutangnya baru mencapai sekitar 732,2 triliun tetapi sudah tidak mampu membayar. Lantas, siapa sajakah sebenarnya yang masuk dalam daftar 15 negara yang terancam resesi itu? Dan bagaimanakah pula dengan utang Indonesia yang sampai 7.040 triliun ini bos? 10 kali lipat dari jumlah utang Sri Lanka. Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari kunjungan delegasi Bank Dunia yang datang ke Istana Presiden untuk menemui Pak Joko Widodo pada Kamis 14 Juli 2022 kemarin. Admin kutip dari Tempo.co, dalam pertemuan itu Bank Dunia pun menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya Indonesia mewujudkan keamanan pangan dan transisi energi bos. Transisi energi yaitu upaya kita Indonesia untuk pindah dari bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan. Contohnya yang paling simpel ya bahan bakar minyak sawit yang saat ini terus disempurnakan oleh Indonesia. Nah, selain itu, Bank Dunia pun juga memuji negara kita Indonesia karena telah menyiapkan peta jalan untuk ekonomi hijau ke depan dan sudah dilakukan secara bertahap. Kemudian barulah Bank Dunia menyatakan komitmen mereka untuk membantu pembiayaan negara kita Indonesia. Tak main-main bos. Di sini Bank Dunia pun menawarkan dana sekitar 1,6 miliar US dollar atau setara dengan 24 triliun rupiah untuk mendukung pembiayaan di sektor energi.
blue economy, keamanan pangan, mangrove, dan climate change, di mana itu adalah peta jalan ekonomi hijau Indonesia ke depannya, bos. Namun walaupun begitu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, yaitu Bapak Suharso Monoarfa pun belum merinci pembiayaan ini. Baik bentuk pinjamannya seperti apa, termasuk apakah pemerintah akan menerima atau tidak. Ya, jika diterima, logikanya maka rencana pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat. Namun utang kita pun juga terus bertambah, bos. Bagaimana menurut kalian? Betul juga, guys. Diterima atau tidak? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Guys, kalau kita tengok pada baru-baru ini di mana Bank Dunia datang sendiri ke Indonesia, guys. Di mana Bank Dunia berjumpa sendiri dengan Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi, untuk membincangkan tentang, boleh dikatakan, satu investment di mana Bank Dunia ini menginvest kepada Indonesia. Di mana kalau kita tengok Bank Dunia menawarkan sebanyak 24 triliun kepada Indonesia, tetapi dengan ada beberapa syarat. Di mana kalau kita tengok secara investment yang mereka ingin lakukan adalah mereka faham bahawa Indonesia ini merupakan salah sebuah negara di dunia ini yang kaya dengan alam semula jadi, dan bahan-bahan mentah di Indonesia ini boleh menjana bahan-bahan mentah dalam satu jangka masa yang cukup panjang, guys. Dan kalau kita tengok, Indonesia merupakan salah sebuah negara di dunia ini yang sudah pun mengapply ataupun telah mengaplikasikan daripada bahan bakar fosil kepada bahan bakar terbarukan. Sebagai contoh, kalau kita tengok bioaftur, di mana Indonesia menggunakan daripada bioaftur ini daripada kelapa sawit, di mana kelapa sawit ini diproses oleh Pertamina untuk dijadikan sebagai minyak kenderaan ataupun minyak pengganti kepada minyak diesel ataupun minyak-minyak petrol yang lain. Dan kalau kita tengok mana-mana negara di dunia ini pada masa kini, belum lagi mana-mana negara mengaplikasikan apa yang Indonesia aplikasikan. Jadi oleh sebab yang demikian, di mana Bank Negara Dunia menggunakan peluang ini untuk menjalinkan satu kerjasama bersama dengan Indonesia dan akan menginvestkan sebanyak 24 triliun kepada Indonesia, dan Indonesia akan mengerjakan mana-mana projek yang telah terjalin bersama dengan bank-bank dunia. Tapi sabar, guys, di sebalik daripada itu, salah seorang wakil menteri di Indonesia tidak menerima secara bulat-bulat tawaran yang diberikan kepada Indonesia. Sebaliknya, mereka mengkaji dahulu apakah implikasi-implikasi yang datang. Sebab kalau kita tengok, kalau kita tengok Bank Dunia menawarkan sebanyak 24 triliun kepada Indonesia, jika Indonesia terima tawaran itu, boleh dikatakan Indonesia akan berhutang dengan Bank Dunia sebanyak 24 triliun. Dan pihak Indonesia akan menjalankan projek itu bersama dengan Bank Dunia dalam satu jangka masa yang cukup panjang untuk menghabiskan semula 24 triliun itu. Tapi jika Indonesia mengambil peluang itu untuk membangunkan tenaga terbarukan di Indonesia, mungkin projek-projek di Indonesia itu cepat rampung, tetapi sebaliknya Indonesia akan berhutang. Itulah kata menteri, salah seorang menteri di Indonesia. Mereka mengkaji dahulu apakah implikasi dan apakah kebaikan yang Indonesia akan dapat sekiranya Indonesia menerima tawaran daripada Bank Dunia. Pendapat kalian bagaimana, guys? Please drop komentar kalian di ruangan komentar di bawah. Okeylah, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata, daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.